Diawali dengan penyerangan ke sebuah planet oleh perompak luar angkasa untuk mencari sebuah benda pusaka. Namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Dan planet tujuan para perompak itu selanjutnya untuk mencari benda pusaka adalah bumi. Scene berpindah, Suneo memamerkan foto dirinya saat sedang menyelam di tengah laut. Ia kemudian mengajak teman-temannya pergi ke rumahnya untuk melihat rekaman liburannya itu. Namun sayang, Nobita tidak diperbolehkan ikut. Akibat ulah Suneo itu, Nobita minta ke Doraemon kalau dia ingin liburan menyelam di tengah laut, persis dengan apa yang dilakukan Suneo. Doraemon tidak akan melakukannya di tengah laut, tapi cukup dengan di tempat ini saja. Ya, jadi dengan pompa air simulasi, seluruh kota akan tergenang air, dan dengan kacamata akuarium efeknya akan menjadi nyata, seperti di dalam laut. Orang yang tidak pakai kacamata ini tidak akan merasakan efek air lautnya. Sambil menunggu pompa air memenuhi kota, Doraemon dan Nobita membuat lubang penghubung ke dalam lautan agar ikan-ikan di sana nantinya masuk juga ke kota ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Seluruh kota sudah terendam air dan ikan-ikan dari lautan sudah ada juga di tengah kota. Saat sedang menikmati pemandangan, Nobita melihat bayangan Putri Duyung. Tapi ketika dicari, mereka tidak menemukannya. Yang mereka temukan adalah ayah yang berteriak melihat hiu. Mendengar itu, Nobita dan Doraemon bergegas untuk segera mencari hiu itu untuk diamankan. Beruntung ada katak pemulang. Jadi dengan katak itu, ikan-ikan dari lautan pun kembali ke asalnya. Keesokan harinya Nobita terkejut ketika melihat ekor ikan di balik semak-semak. Tapi tiba-tiba seorang anak perempuan lompat dari semak-semak itu. Anak perempuan yang bernama Sophia ini mengira kalau Doraemon adalah ikan buntal. Sophia kemudian dibawa ke lapangan untuk dikenalkan pada teman-teman yang lainnya. Mereka kemudian jalan-jalan keliling kota, terbang pakai baling-baling bambu, karena semua hal ini belum pernah dirasakan oleh Sophia sebelumnya. Karena ternyata Sophia ini adalah Putri Duyung. Ia menceritakan asal-usulnya. 5.000 tahun yang lalu, nenek moyangnya datang ke bumi. Sebelumnya, mereka tinggal di sebuah planet yang bernama planet Aqua. Setelah menceritakan semuanya, Sophia pamit pulang ke kerajaannya di bawah laut. Tapi dia tidak sendirian, karena Nobita dan kawan-kawan ikut untuk berkunjung ke kerajaan Putri Sophia. Dan sebelum pergi, mereka pakai baju yang mirip dengan Sophia dulu, di mana baju tersebut dapat memunculkan ekor ikan ketika terkena air. Di dalam perjalanan, mereka menikmati pemandangan di dalam laut, kemudian beristirahat dengan alat ajaib Doraemon. Sophia kagum dengan alat ajaib Doraemon. Ia menyamakannya dengan Dewa Manatia, yaitu nenek moyang bangsa Putri Duyung yang punya pedang keramat pelindung bangsa Duyung zaman dulu. Namun karena sudah lama pedang keramat itu sekarang entah berada di mana. Doraemon coba membantu untuk menemukan pedang keramat itu dengan mengeluarkan alat ajaibnya. Dan dikatakan pedang akan muncul saat keturunan bangsawan. Jika 5 cahaya bersatu di saat bersamaan, maka permohonannya akan terwujud. Namun Sophia sama sekali tidak mengerti apa maksud gulungan itu, termasuk saya. Keesokan harinya Shizuka menemui Sophia. Ia memuji mahkota miliknya yang indah. Karena kasihan, Sophia pun meminjamkan mahkota miliknya kepada Shizuka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, pasukan perompak sudah sampai ke bumi. Ternyata tujuan mereka mencari bangsa Duyung. Monster belut pun diturunkan untuk menangkap Nobita dan kawan-kawannya. Beruntung pasukan kerajaan yang dipimpin ikan kecil bernama Haribo datang menolong mereka. Tapi ternyata Nobita dan kawan-kawannya malah ditangkap karena mereka dikira penculik Tuan Putri. Sementara itu Shizuka berhasil kabur. Ya, kabur dari keselamatan karena dia diculik oleh para perompak. Singkat cerita, tibalah di negeri Duyung, negeri yang ada di bawah laut. Karena dikira penculik, Nobita dan yang lainnya akan dieksekusi oleh Panglima Haribo. Tapi beruntung Sophia datang, kemudian ia meminta maaf.
Disinilah mereka baru sadar kalau Shizuka hilang. Giant dan Suneo pun memutuskan akan pergi ke tempat mereka sebelumnya untuk mencari Shizuka. Sementara Doraemon dan Nobita akan ikut dengan Sophia untuk bertemu dengan ratu di kerajaan ini. Setibanya di tempat tadi, mereka tidak menemukan keberadaan Shizuka, tapi mereka menemukan gagang yang mirip dengan spion. Haribo kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa benda itu ke profesor di kerajaan untuk diteliti. Ia menyimpulkan kalau Shizuka telah diculik. Di kerajaan, Putri Sophia dinasehati oleh sang ratu untuk jangan keluar dari kerajaan tanpa izin, karena hal itu sangat berbahaya. Tak lama Giant dan Suneo datang dan memberitahukan bahwa Shizuka sudah diculik. Mereka kemudian berdiskusi dengan profesor tentang benda temuan tadi, dan hasilnya benda mirip spion itu bukan berasal dari bumi. Ratu pun menyadari ini pasti ulah suku Merman yang berhasil menemukan keberadaan mereka di bumi. Jadi saat itu suku Duyung dan suku Merman hidup berdampingan di planet Aqua. Namun suku Merman yang serakah terus merugikan suku Duyung yang pada akhirnya mereka pergi dari planet Aqua menuju planet bumi. Di sini Shizuka dipaksa oleh Raja suku Merman yang bernama Raja Nurdin untuk mengatakan di mana keberadaan pedang keramat. Ia mengira Shizuka ini putri kerajaan sebab memakai mahkota. Kembali pada Doraemon yang mana dari kantongnya tiba-tiba keluar Dorami. Tak lama kemudian dari layar monitor Raja Nurdin muncul. Ia berpesan untuk serahkan pedang keramat kepadanya. Kalau tidak, ia akan membunuh Shizuka dan menyerang kerajaan suku Duyung dengan pasukannya. Keesokan harinya, mereka berkumpul untuk merancang strategi penyelamatan Shizuka. Nobita mengeluarkan pedang mainannya. Ia mengatakan pakai pedang palsu saja, sebab baik suku Duyung maupun suku Merman tidak ada yang pernah melihat wujud asli pedang keramat. Agar bentuknya meyakinkan, pedang tadi pun diubah menjadi lebih mengkilap. Mereka pun langsung OTW menuju markas suku Merman. Setibanya di sana bertemulah kedua belah pihak. Namun Raja Nurdin tidak ada di sana dan diwakili oleh anak buahnya yang bernama Boots. Mereka pun melakukan barter, tapi Doraemon terlebih dahulu memperlihatkan pedangnya. Setelah Boots yakin, Shizuka pun dibebaskan. Namun suku Merman yang licik tiba-tiba menyerang Doraemon dan yang lainnya. Tapi serangan itu berhasil dibalikkan. Di sana Boots dimarahi oleh Raja Nurdin karena rupanya pedang keramat yang dibawanya ternyata palsu. Profesor berhasil menerjemahkan gulungan petunjuk keberadaan pedang keramat yang sebelumnya diberikan oleh Doraemon. Baju emas, pedang keramat, dan mahkota saling berhubungan. Ketika semua itu bersatu, yang bisa menggunakannya hanya seorang pahlawan yang bernama Sophia. Sekarang baju emas ada di tangan Raja Nurdin, sementara mahkota ada di kepala Sophia. Tinggal mencari pedang emas keramat saja. Di sisi lain, Raja Nurdin kembali memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan pedang keramat di kerajaan suku Duyung. Menyadari kerajaannya diserang, Ratu pun mengerahkan pasukannya, sehingga pertempuran antar dua pihak tak dapat dihindarkan. Sophia memohon pada nenek moyangnya yaitu Manatia untuk diberikan kekuatan, dan diberikanlah pedang keramat padanya. Capek-capek nyari, rupanya dia tinggal minta aja, nanti muncul sendiri. Tapi pedang itu direbut oleh Raja Nurdin. Kekuatannya sungguh maha dahsyat. Di sini Doraemon punya ide. Ia ingin memancing Raja Nurdin untuk ke daratan, sebab pompa air simulasi masih menyala dari kamar Nobita. Sehingga jika dibawa keluar, efek pedang keramat tidak akan berfungsi. Mereka pun memulai rencana. Dan Raja Nurdin berhasil dipancing untuk ke daratan yang ia kira masih di bawah laut. Dan tentu saja pedangnya tidak berfungsi. Terjadi sedikit perlawanan. Hingga pada akhirnya Dorami berhasil menekan tombol penyedot pada pompa air simulasi yang membuat Raja Nurdin pun tersedot.
Di akhir cerita, seluruh pasukan suku Merman berhasil ditangkap, dan Sophia kini diangkat menjadi ratu untuk memimpin kerajaannya. Dan cerita pun tamat.